Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita. Dan insyaallah di kesempatan sore hari ini kita akan memulai mengkaji sebuah kitab dengan judul At-Tawdih wal Bayan li Syajaratil Iman. Tafsiruhu, usuluhu wa fawaiduh. Min ayyi syai'in yustamat fawaiduhu wa samaratuh. Baik. Kita akan mengkaji kitab At-Tawdihu wal Bayan li Syajaratil Iman. Penjelasan secara ringkas terkait dengan pohon keimanan. Iya. Tawdih wal Bayan. Ini maknanya sama, yaitu ya, penjelasan tentang pohon keimanan. Tafsiruhu, ya, demikian juga tafsirnya, apa itu iman, ya, demikian juga pokok-pokoknya, fondasinya, dari mana sumbernya, demikian juga faedah dan buahnya. Sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk pada kitab ini, sedikit kita mengenal Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Jadi beliau adalah Abu Abdillah, kunyahnya adalah Abu Abdillah. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Nasir bin Abdullah bin Nasir As-Sa'di At-Tamimi, dari Bani Tamim. Dan beliau dikenal dengan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, atau biasa juga dikenal dengan Ibnu Sa'di. Nah, beliau ini salah satu ulama yang sangat dalam ilmunya tentang tafsir, demikian juga fikih dan akidah. Karena itu kita lihat beliau memiliki kitab tafsir. Tafsirnya yang terkenal adalah Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau biasa dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Demikian juga beliau punya pembahasan dalam masalah akidah, ya, seperti kitab ini, dan juga ada syarah kitab Tauhid, ya, itu Al-Qaulus Sadid. Demikian juga beliau punya
pembahasan dalam masalah fikih. Nah, beliau rahimahullahu taala termasuk ulama yang yatim, bahkan yatim piatu, karena ibunya meninggal ketika beliau berumur sekitar 4 tahun, dan ayahnya juga meninggal ketika berumur sekitar 7 tahun. Jadi tidak lama ketika ibunya meninggal, ayahnya juga meninggal. Nah, tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan kepada beliau. Walaupun kedua orang tuanya sudah tidak ada, beliau tetap bersemangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menghafalkan Al-Qur'an di umur sekitar 11 tahun. Ya, beliau sudah hafal Al-Qur'an di umur sekitar 11 tahun. Dan beliau memiliki banyak guru. Di antara gurunya adalah Syekh, ya, ulama tafsir yang sangat terkenal, yaitu Syekh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu taala. Dan beliau juga punya banyak murid. Murid yang paling terkenalnya adalah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan juga ya Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam yang selalu kita kaji kitabnya, yaitu Syarah Bulughul Maram atau Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Itu ya merupakan karya dari muridnya, yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Dan beliau memiliki banyak karya tulis. Di antaranya tafsir tadi, Tafsirul Karim atau Taisirul Karimir Rahman min Tafsiri Kalamil Mannan. Itu dalam bidang tafsir. Demikian juga ada dalam bidang fikih, yaitu Manhajus Salikin. Ya, demikian juga Al-Qawaid Al-Fiqhiyah. Ini berisi bait-bait syair. Ya, Qawaid Al-Fiqhiyah. Dan ada kitab beliau juga Bahjatu Qulubil Abrar. Ini berisi 91 hadis. Ya, terkait penyejuk hati. Itu sangat bagus, pendek-pendek hadisnya, sangat bagus untuk dihafalkan. Demikian juga ada kitab beliau Al-Wasail Al-Mufidah Lil Hayatis Sa'idah. Itu ya tentang kiat-kiat meraih kebahagiaan. Dan beliau sebenarnya tulis itu kitab ketika beliau sedang sakit. Ya, subhanallah. Ya, sedang sakit beliau tetap produktif. Ya, dan beliau menyelesaikan tulisannya. Demikian juga Al-Qaulus Sadid fi Maqasid At-Tauhid. Ini yang kita sebutkan tadi, yaitu syarah Kitab At-Tauhid. Kemudian beliau wafat di Unaizah, ya, tanah kelahiran beliau. Jadi beliau ya lahir di Qasim, ya, Unaizah. Di tahun 1376 Hijriyah. Ya, jadi beliau lahir di 1307 Hijriyah dan wafat 1376 Hijriyah. Ini sedikit tentang penulis rahimahullahu ta'ala. Baik. Kemudian terkait dengan kitabnya adalah At-Tawdih wal Bayan. At-Tawdih wal Bayan
syajaratil iman. Ya, penjelasan tentang pohon keimanan. Ya, kandungan kitab ini ada 3 secara umum. Ya, ada 3 secara umum pembahasannya. Yang pertama, apa itu iman? Ya, apa itu iman? Yang kedua, apa saja yang menjadi pokok dan hal-hal yang menguatkan iman. Dan yang ketiga adalah fawaidu wa thamaratu, faidah dan buah dari keimanan. Nah, ini 3 kandungan pokok ya dari kitab ini. Dan kalau kita kaji ini, masya Allah, ya, hal yang sangat ya indah. Nah, apalagi terkait dengan fawaidul iman wa thamaratuhu. Ya. Terkait dengan keutamaan atau faedah dan buah keimanan. Di antara buah keimanan itu adalah ya akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau seorang diridhai oleh Allah, ya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari berbagai hal yang tidak disukai. Insyaallah kita akan kaji, kita ambil mulai dari muqaddimah. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai kitabnya dengan basmalah, dan ini merupakan kebiasaan para ulama dalam rangka mencontoh Al-Quran. Demikian juga mencontoh Nabi SAW, dan juga untuk mendapatkan keberkahan dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimatul musannif, ya, pendahuluan dari penulis. Kata beliau, alhamdulillahilladzi gharasa syajaratal iman fi qulubi ibadihil akhyar. Segala puji bagi Allah yang telah menanam pohon keimanan di hati para hamba pilihan. Iya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menanam pohon keimanan di dalam hati para hamba pilihan. Ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu hanya untuk hamba-hamba pilihan. Tidak semua orang mendapatkannya. Karena itu kalau seorang ya beriman, itu sudah luar biasa, nikmat yang tidak terhingga. Karena betapa banyak orang yang tidak memiliki hal tersebut. Maka dikatakan di sini al-akhyar, ya, pilihan. Nah, wasaqaha wa ghadzaha bil ulumin nafi'ah. Kemudian mengairinya, menyiramnya, dan memberinya gizi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Nah, ini menunjukkan bahwasanya keimanan itu harus selalu diperbaharui, selalu disirami, selalu diberi asupan. Nabi SAW bersabda, jaddidu imanakum, perbaharuilah keimanan kalian. Ya, bagaimana caranya? Bil ulumin nafi'ah. Di antaranya adalah dengan ilmu yang bermanfaat. Wal ma'arifis sadiqah, dan juga pengetahuan yang benar, yang jujur. Ya. Wal lahji bi dzikrihi ana al-laili wan nahar. Dan juga senantiasa menggerakkan lisan untuk berzikir kepada Allah
ana al-laili wan nahar, baik itu malam maupun siang. Ya, jadi kalau seorang ingin mendapatkan tambahan iman, maka hendaknya dia banyak berzikir kepada Allah siang maupun malam. Wa ja'alaha tu'ti ukulaha wa barakatiha kulla hinin minal khairati wan ni'ami al-ghizar. Dan menjadikan, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan, ya, pohon keimanan ini senantiasa memberikan buahnya dan keberkahannya setiap saat, minal khairati wan ni'amil ghizar, dari kebaikan-kebaikan dan nikmat yang melimpah. Ya. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nanti akan ada ayat yang dibawakan oleh penulis terkait perumpamaan keimanan dengan pohon yang paling baik, yang selalu memberikan buahnya. Nah, maka keberkahan itu akan senantiasa didapatkan dengan banyak berzikir kepada Allah. Demikian juga senantiasa membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat, yang mana itu akan menguatkan keimanan seorang. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-wahidul qahhar al-karimur rahimul ghaffar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah, untuk diibadahi kecuali Allah yang Maha Satu Al-Qahhar, ya, yang Maha Perkasa, Al-Karimur Rahim Al-Ghaffar, ya, yang Maha Mulia, yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, ya, yang merupakan pilihan, Al-Mustafa Al-Mukhtar, ya, sama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil akhyar, amma ba'd. Fahada kitabun yahtawi ala, kitab ini mengandung atau berisi satu, atau ya, berisi pembahasan al-iman, yaitu mabahithul iman. Ya, jadi kitab ini mengandung mabahith al-iman, pembahasan tentang keimanan. Allati hiya ahammu mabahithid din, yang mana ini merupakan, ya, pembahasan yang paling penting di dalam agama. Ya. Jadi terkait dengan keimanan itu adalah pembahasan yang paling penting. Pembahasan yang paling penting. Wa a'zamu usulil haqqi wal yaqin. Dan dia merupakan pokok yang paling agung. Ya. Pokok kebenaran, pondasi kebenaran dan keyakinan yang paling besar. Ya. Jadi terkait dengan iman itu adalah pondasi utama. Pondasi utama. Mustabiddan dzalika min kitabillahil karimil kafil bitahqiqi hadhihi al-usul tahqiqan la mazida alaih. Kata beliau, mustamiddan dzalika min kitabillahil karim al-kafil, bersumber dari Al-Quran yang menjamin. Ya, maksudnya keimanan itu sumbernya adalah Al-Quran. Kalau seorang berbicara tentang keimanan, ya, maka harus bersumber dari Al-Quran.
Yang mana Al-Quran itu sudah terjamin, ya, terjamin keasliannya, terjamin kebenarannya. Nah, untuk mewujudkan pokok-pokok ini atau pondasi ini dengan perwujudan la mazid alaih, tidak ada tambahan di atasnya. Jadi, kalau seorang ingin mewujudkan keimanannya dengan baik, ambil dari Al-Quran. Atau yang kedua, wa min sunnati Nabi sallallahu wa min sunnati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allati tuwafiqul kitab wa tufassiruhu. Atau bersumber dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencocoki Al-Quran dan menafsirkannya. Karena Al-Quran itu atau sunnah itu selalu sejalan dengan Al-Quran, tidak ada yang bertentangan. Atau sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Nah, wa tu'abbiru an katsirin min mujmalatihi, dan menakbirkan, ya, kebanyakan dari hal-hal yang masih global, ya, maksudnya ada hal-hal yang masih umum di dalam Al-Quran, itu dijelaskan, dirinci oleh hadis. Misalnya aqimus salah, tegakkan salat, ini masih umum. Nabi SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Berarti kita melihat melalui hadis-hadis Nabi SAW, takbirnya seperti ini, rukuknya begini, sujudnya begini, ya, bacaannya ketika ruku, ketika sujud, itu tidak ada dalam Al-Quran. Perintah salat masih global. Demikian juga tentang zakat masih global, ya. Wa tufassilu katsiran min mutlaqatihi, demikian juga merinci kebanyakan yang masih global. Itulah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh beliau di sini adalah ketika seorang berbicara tentang keimanan, maka itu harus bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh mengambil dari saku kita sendiri atau pemikiran-pemikiran, ya, harus dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian kata beliau, mubtadi'an bi tafsiri, diawali dengan tafsir, maksudnya makna iman. Apa itu iman? Kemudian musannian, yang kedua, bi dzikri usulihi wa muqawimati, ya. Pembahasan yang kedua adalah penyebutan pondasi dan hal-hal yang menguatkan, ya, pondasi dan penguat. Wa min ayyi syai'in yustamad, dan dari mana diambil, dari mana sumbernya. Musallisan, yang ketiga, bi fawaidihi wa thamaratihi wa ma yatba'u hadhil usul, dan yang ketiga adalah faidah dan buahnya dan apa yang mengikuti pokok-pokok ini, ya. Jadi secara garis besar kitab ini mengandung 3 hal, ya. Pertama, makna iman. Yang kedua, ya, pondasi dan hal-hal yang menguatkan keimanan. Demikian juga dari mana sumbernya. Dan yang ketiga, faidah, ya, serta buah keimanan. Ini yang kita sebutkan tadi di awal. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama tuti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadakkarun. Surah Ibrahim 24-25.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah." Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya membuat perumpamaan tentang sebuah kalimat yang baik. Ya, dan ini asal usul dari judul kita. Ya. Nah, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan ya, kalimat yang baik, kasyajaratin thayyibah. Kalimat yang baik di sini maksudnya kalimat la ilaha illallah. Ya. Itu seperti pohon yang baik. Asluha sabitun wa far'uha fis sama. Ya, akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Ya. Ini juga sedikit ya, seorang penuntut ilmu itu harus seperti ini. Ya, harus punya kekokohan. Ya. Makanya kalau penuntut ilmu itu yang berhasil insya Allah, kalau dia sabar sampai menyelesaikan pelajaran. Misalnya buka satu kitab, dia ikuti terus sampai selesai kitab itu. Ya, kemudian buka lagi, diikuti lagi terus sampai selesai. Itu seperti pohon. Ya, jadi akarnya kuat. Kemudian ya, cabangnya memberi manfaat, menjulang ke langit. Adapun kalau penuntut ilmu gayanya seperti burung, itu tidak akan berhasil. Bagaimana burung? Kerjanya cuma terbang, hinggap, nah, pindah-pindah. Itu tidak akan berhasil seperti itu. Tidak akan berhasil. Ya. Satu contoh ya. Salah satu contoh. Kita ambil pelajaran bahasa Arab. Dan itu yang paling banyak gitu. Ya. Buka pelajaran bahasa Arab, Masya Allah, yang datang banyak sekali. Ya. Tapi jalan ya 1 bulan, 2 bulan. Ya, sudah mulai mundur. Hilang satu-satu, akhirnya habis. Ya. Pindah, di sana ada ya yang baru. Nah. Hanya pindah lagi. Tidak selesai, mundur lagi, pindah lagi. Akhirnya apa? Tidak pernah, Pak. Ya seperti burung yang kerjanya pindah dari satu dahan ke dahan yang lain. Nah, ya maka jadilah seperti pohon. Asluha sabit wa far'uha fis sama. Akarnya kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Kemudian apa? Tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Ya, pohon ini memberikan buahnya di setiap saat. Ya. Memberikan manfaatnya di setiap saat. Makanya orang yang belajar dengan baik, ya, orang yang belajar dengan baik, ya, ketika dia sudah alhamdulillah berhasil, maka dia akan memberikan manfaat setiap saat dari ilmunya. Bi'idni rabbiha, dengan izin Rabbnya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Allah Subhanahu wa taala memberi perumpamaan kepada manusia agar mereka ya menyadari, mendapatkan peringatan. Kata beliau rahimahullahu taala, "Famatsalallahu kalimatal iman allati hiya atyabul kalimat bi syajaratin hiya atyabul ashjar."
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang kalimat keimanan. Yang mana itu adalah kalimat yang paling baik. Apa itu kalimatnya? Maksudnya di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, Allah memperumpamakan kalimat la ilaha illallah dengan bisyajarah, dengan sebuah pohon yang paling baik. Ya. Mausufatin bihadhil awsafil hamidah, yang memiliki sifat-sifat, ya, dengan sifat-sifat yang terpuji ini. Usuluha thabitah, ya, yang mana akarnya kokoh, ya, akarnya kokoh. Mustaqirratun wa, ya, usuluha thabitatun mustaqirrah, ya, akarnya kokoh dan terus menerus kuat. Wa nama'uha mustamirrah, sementara, ya, buahnya terus berkembang. Ya. Jadi akarnya kokoh dan terus berkembang. Ya, wa nama'uha, ya, tumbuh terus. Ya, mustamir. Ya. Nah, wa thamaratuha la tazalu kulla waqtin wa kulla hin. Demikian juga buahnya terus setiap waktu dan setiap saat. Taghullu ala ahliha, dia memberikan kepada pemiliknya, ya, berikan hasil untuk pemiliknya. Wa ala ghairihim al-manafi al-mutanawwi'ah, dan juga, ya, manfaat-manfaat yang bermacam-macam yang lain. Wasamaratin nafi'ah, berikan juga buah yang bermanfaat. Nah, dan beliau sebutkan, wa hadhihi syajaratu mutafawitatun fi qulubil mu'minin tafawutan 'azimah. Pohon ini berbeda-beda di hati orang yang beriman. Masing-masing, ya, berbeda. Tafawutan 'aziman, dengan perbedaan yang besar. Ya, maksudnya apa? Ada yang kuat, ada yang dibawanya, ada yang lemah, ada yang sangat lemah. Ya. Jadi pohon tersebut berbeda-beda. Ya. Apa maksudnya? Keimanan itu berbeda-beda. Tidak sama. Tidak sama. Keimanan si fulan dengan fulan. Ya. Keimanan seorang ayah dengan anaknya atau sebaliknya. Keimanan seorang suami dengan istrinya atau sebaliknya. Beda. Apalagi keimanan para nabi dengan umatnya, keimanan para sahabat dengan orang-orang yang datang setelahnya, itu berbeda-beda. Tafawutan 'azimah. Bihasabi tafawuti hadhil awsaf allati wasafaha Allahu biha. Ya, tergantung, ya, sesuai dengan perbedaan sifat-sifat ini yang Allah sifatkan. Ya. Jadi masing-masing mengucapkan la ilaha illallah, tapi keimanannya berbeda-beda. Nah, tergantung seorang itu di dalam memupuk, di dalam, ya, memupuk keimanannya dengan ilmu yang bermanfaat, dengan ketaatan, dengan amalan shalih. Karena itu fa'alal 'abdil muwaffaqi ayyas'a li ma'rifatiha wa ma'rifati awsafiha wa asbabiha wa usuliha wa furu'iha. Karena itu wajib bagi seorang hamba yang mendapatkan taufik untuk berusaha mengetahuinya, ya, tahu pohon keimanan, wa ma'rifati awsafiha, dan mengetahui sifat-sifatnya, ya, mengetahui sifat-sifatnya, wa asbabiha, demikian juga mengetahui sebab-sebabnya, ya, apa saja sebab-sebab
dari keimanan yang kuat. Apa saja sebab-sebab yang melemahkan iman. Wa usuliha, demikian juga mengetahui pondasinya. Wa furu'iha, cabang-cabangnya. Wa yajtahidu fit tahaqquqi biha ilman wa amalan, dan dia bersungguh-sungguh untuk mewujudkan pohon keimanan ini dengan ilmu dan amalan. Dia bersungguh-sungguh belajar, ya, dan dia sungguh-sungguh mengamalkan. Fa inna nasibahu minal khairi wal falah was sa'adatil ajilati wal ajilah bihasabi nasibihi min hadhihi syajarah. Karena bagiannya dari kebaikan dan keberuntungan, ya, was sa'adatil ajilah wal ajilah, kebahagiaan al-ajilah yang segera, maksudnya dunia ini, wal ajilah, dan yang akan datang yaitu akhirat. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu sesuai dengan bagiannya dari pohon ini, ya, maksudnya pohon keimanan. Semakin banyak cabang keimanan yang kita ilmui dan amalkan, maka semakin, ya, besar pula kesuksesan dan kebahagiaan yang akan kita raih di dunia dan di akhirat. Karena cabang iman itu banyak. Ya, Imam Al-Baihaqi punya kitab namanya Syu'abul Iman, cabang-cabang keimanan. Ya, kan disebutkan dalam hadis sampai 70 cabang. Ya, 60 sampai 70 cabang. Ya, paling tingginya adalah la ilaha illallah. Paling rendahnya adalah mengucapkan menyingkirkan duri dari jalan. Menyingkirkan duri dari jalan. Maka semakin banyak cabang-cabang keimanan. Apa cabang keimanan? Rasa malu. Ya. Itu cabang keimanan. Nah, demikian juga yang lain dari cabang-cabang keimanan. Semakin banyak yang kita dapatkan, yang kita pelajari, kita ilmui, kita amalkan, maka semakin besar pula keberuntungan yang akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Inilah yang dimaksud. Ya, fa inna nasibahu minal khairi wal falah, sungguhnya bagiannya dari kebaikan dan keberuntungan. Demikian juga was sa'adatil ajilati wal ajilah, kebahagiaan di dunia dan di akhirat, bihasabi nasibihi min hadhihi syajarah, itu sesuai dengan, ya, bagiannya terhadap pohon ini, ya, pohon keimanan ini. Nah, kemudian sedikit jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk al-faslul awal, ya, pasal yang pertama, fi haddil imani wa tafsiri, batasan dan tafsir iman, ya, batasan dan makna iman. Apa itu iman? Apa batasannya? Ya, kata beliau, hududul asya'i wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha tataqaddama ahkamaha. Batasan dan definisi satu perkara atau asya, perkara-perkara, ya, jadi batasan dan definisi perkara-perkara alladzi yuwaddihuha, yang menjelaskannya, tataqaddama ahkamaha, itu mendahului, ya, atau didahulukan sebelum hukum-hukumnya, ya. Jadi kita harus tahu dulu apa ini maknanya. Nah, setelah itu baru tetapkan hukumnya. Ya. Karena kalau seorang tidak tahu, ya, maknanya, ya, dia tidak bisa menetapkan hukumnya. Nah, tidak bisa menjawab pertanyaan kalau tidak ditahu bagaimana gambarannya, bagaimana ini, dan seterusnya. Fa innal hukma 'alal asya' far'un an tasawwuriha. Karena penetapan hukum terhadap sesuatu itu merupakan cabang dari tasawurnya, gambarannya, ya, cabang dari gambarannya, pemahaman yang benar tentang hal tersebut, ya. Jadi kalau ingin menetapkan hukum, ya, harus tahu dulu bagaimana gambarannya.
Ya, bagaimana memahami dengan benar. Faman hakama ala amrin minal umur, siapa yang menetapkan hukum terhadap satu perkara qabla ay yuhita ilmuhu bitafsirihi wa yatasawwaru tasawwuran yumayyizuhu an ghairihi akhta'a khata'an fahisyah. Siapa yang menetapkan hukum terhadap satu perkara sebelum ilmunya melingkup, ya, maksudnya sebelum dia tahu tentang tafsirnya, tentang gambaran-gambarannya, ya, sebelum ilmunya betul-betul melingkupi, ya, memahami, ya, tentang maknanya, tentang apa gambarannya, untuk membedakan dengan yang lainnya, dia tetapkan hukum tersebut sebelum ada, ya, gambaran untuk membedakan dengan yang lain, akhta'a khata'an fahishan, maka dia akan melakukan kesalahan yang fatal. Ya. Jadi harus dipahami apa itu iman. Apa makna iman? Karena makna iman ini saja banyak orang yang keliru. Banyak orang yang keliru. Ada yang mengatakan iman itu hanya ucapan saja, ya, tanpa keyakinan, ya, tanpa amalan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya amalan itu tidak mempengaruhi keimanan. Ada juga yang mengatakan, ya, iman itu monoton, tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi makna iman saja itu banyak orang yang keliru. Maka harus dipahami dengan benar apa itu iman. Nah, amma haddul imani wa tafsiru, lalu kata beliau, adapun batasan dan tafsir iman, batasan dan definisi iman, fahuwa at-tasdiqul jazim. Iman itu adalah pembenaran yang pasti. Tasdiqul jazim. Wal i'tirafu tammu bi jami'i ma amara Allah wa rasuluhu bil imani bi. Wal inqiyadu zahiran wa batinan. Serta pengakuan yang sempurna terhadap semua yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk diimani, serta tunduk secara zahir dan batin. Ini iman secara bahasa, ya, tasdiq al-jazim, ya, pembenaran yang kokoh, yang pasti. Demikian juga mengetahui atau mengakui secara sempurna semua yang Allah dan Rasulnya perintahkan untuk diimani, serta tunduk secara zahir dan batin. Nah, fahuwa tasdiqul qalbi wa i'tiqaduhu al-mutadhamminu li a'malil qulubi wa a'malil badan. Iman itu adalah tasdiqul qalb, pembenaran dalam hati, wa i'tiqaduhu, dan keyakinan, ya, dalam hati, yang mengandung amalan-amalan hati dan amalan-amalan lisan, ya. Wa dzalika syamilul lil qiyami bid-dini kulli, dan itu mencakup pelaksanaan seluruh agama, yang zahir maupun batin, ya. Maka di sini beliau menyebutkan bahwasanya al-iman itu qaulun wa amal, ucapan dan amalan, ya. Dan qaulun itu ada dua. Ada qaulul lisan wa qaulul qalb. Ada ucapan lisan dan hati. Demikian juga amalan. Amalan itu ada amalul qalb wal lisan wal jawari. Ya. Amalan itu ada amalan hati, ada amalan lisan, dan ada amalan anggota tubuh. Nah, maka di sini disebutkan
Walihada kana al-a'immatu was-salafu yaqulun al-imanu qaulul qalbi wal lisan wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih. Iman itu sebagaimana kata para as-salaf, iman itu adalah ucapan dengan hati dan lisan, serta amalan hati dan lisan, dan juga amalan anggota tubuh. Nah, untuk sederhananya, iman itu adalah qaulun bil lisan, wa i'tiqadu bil janan, wa amalun bil jawarih wal arkan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Nah, ini harus tiga ini. Tidak cukup dengan ucapan tanpa keyakinan dan amalan. Kenapa? Karena orang munafik juga mengucapkan. Orang munafik mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi mereka tidak yakini dalam hati. Demikian juga tidak cukup hanya dengan keyakinan, ya, karena iblis juga meyakini, namun tidak mengucapkannya. Kan iblis itu yakin dengan hari kiamat, ya, iblis yakin dengan hari kiamat. Nah, demikian juga tidak cukup dengan amalan, tapi tidak diucapkan dan tidak diyakini. Ya, orang kafir banyak beramal, ya, bersedekah, ya, membantu orang, ya, dan selainnya, tapi tidak mengucapkan kata iman, tidak mengucapkan la ilaha illallah. Maka harus dengan tiga tadi, ya, harus dengan tiga tadi, yaitu apa? Ucapan dengan lisan, demikian juga keyakinan dalam hati, dan amalan dengan perbuatan. Wa huwa qaulun wa amalun wa i'tiqad. Nah, ini iman itu adalah qaul, ucapan, wa amalun, amalan, wa i'tiqad, dan keyakinan. Ini tiga. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan serta berkurang dengan maksiat. Fa huwa yashmalu aqaidal iman wa akhlaqahu wa a'malahu. Dan iman itu mencakup akidah, ya, akidah iman, akhlaknya, demikian juga amalannya. Nah, tiga cakupan iman: akidah, akhlak, demikian juga amalan, ya, demikian juga amalan. Nah, insyaallah taala, ya, kita akan kaji bagian-bagian dari yang disebutkan oleh penulis di sini, ya, terkait dengan usul atau pokok-pokok keimanan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, sebelum kita tutup, kalau ada hal yang ingin ditanyakan, disilakan. Baik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.